Dan ini dia, sudah terlihat pesawat sudah diterbangkan, bahkan kalau kita lihat banyak sekali tim-tim dari berbagai provinsi yang sudah turun ke drop zone-nya masing-masing. Kita melihat kali ini dari Sumsel, Alvin terlihat sedang menuju ke drop zone-nya juga Bang Flo. Betul, kita lihat kali ini dari cukup banyak tim langsung menyebar dan tampaknya belum ada percampuran warna ataupun tubrukan tim di Ya, awal-awal. Kita sekarang dari tim Sumsel, Alvin dan kawan-kawan sudah mulai terjun juga menuju tampaknya ke arah Camp Alpha, sisi kiri atas dari Pulau Sanhok. ya betul sekali. Area Camp Alpha ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena seringkali kalau kita berbicara Sunhawk, circle-nya menuju ke arah bebatuan sebelah kanan atau sebelah kiri dari Camp Alpha ini. Bebatuan yang kalau kita mau naik ke atas harus putar jauh banget. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang Rahman dari tim Sumsel juga sudah melengkapi persenjataannya dan beberapa helm dan juga tentu healing-healingnya. Tapi kita bakal lihat di awal-awal ini belum ada satupun player yang disumbangkan. So masih cukup aman untuk semua tim dan tampaknya mereka sudah melakukan mapping yang cukup rapi. Ya, betul sekali. Dari info yang saya dapat, harusnya para pemain-pemain yang bermain dia akan menggunakan nama asli mereka, bukan nama di nickname in-game yang seperti kita kenal seperti biasanya. Berarti kalau kita biasa mengenal dengan nama Zuxi, di hari ini kita tidak akan melihat Zuxi, tapi hari ini harusnya kita melihat nama Bagus ya. Betul. Bagas. Bagas dan juga Bagus. Ya, Untuk Bagas dan juga masing-masing, Bagus. Zuxi dan juga Luxi. Jadi semua atlet kali ini akan menggunakan nama asli mereka. Hmm. Dan baik lagi, ini adalah sebuah kebanggaan juga tentu ya, karena Ya. mereka mewakili provinsi mereka masing-masing. Tapi tampaknya di awal-awal sudah ada player yang dipulangkan ke arah lobby eliminasi pertama di game kali ini. Betul, sudah ada satu yang dipulangkan tadi dan kembali kita melihat nampaknya dari tim satu dari Sumsel. Kita berpindah kembali kali ini sangat low HP-nya satu pemain dari NTB. Ternyata ada tim lain nampaknya yang berdekatan sekali dengan pemain-pemain dari tim NTB. Betul, bahkan dari Gorontalo dan juga dari tim Aceh sudah ada pertempuran di awal permainan kali, di mana kita lihat dari pemain Gorontalo, Taufik, sudah dalam posisi knockout atau terjatuh sementara, tapi belum sampai dipulangkan ke arah lobby dan masih bisa diselamatkan oleh rekan setimnya dia. Tapi dari tim NTB, Renaldi sudah mulai maju juga, sudah mulai membuka vision untuk timnya dan sudah mulai mengambil high ground untuk memastikan vision dari timnya cukup dan bisa menemukan lokasi dari lawan-lawannya mereka. Ya, kembali kita melihat kali ini sangat berdekatan dua tim tersebut. Sudah ada satu knock yang didapatkan, akan langsung menjadi elimination point selanjutnya nampaknya, atau elimination point pertama untuk tim NTB. Walaupun memang masih ada jarak di antara dua pemain ini, tapi sulit sekali tim rescue untuk menyelamatkan satu pemain yang sudah ter-take down tersebut. Betul, kita sekarang juga dari tim NTB tampaknya tidak mau membuka badan mereka dan terlalu terlihat oleh lawan-lawan mereka dalam upaya melakukan end terhadap lawannya. Tapi dari tim NTB tampaknya Alfarizi lumayan low dan tidak memiliki healing untuk memenuhi nyawanya kembali. Sedangkan dari tim Aceh kembali berdekatan sekali dengan tim Gorontalo dan juga NTB. Kali ini bermain lebih pasif, lebih defensif, tidak mau terlalu keluar dari pertahanan mereka. Tinggal 3 player dari tim Aceh kali ini yang tersisa, di mana dari seorang Agung dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Ya, kembali kita berpindah lagi kali ini ke NTT. Dari tim NTT, mereka benar-benar berdekatan sekali nampaknya. Dari tim lain juga, memang sudah sangat dekat sekali dua tim ini dan dari tadi belum ada sebuah open fire yang terjadi juga. Nampaknya sudah ada itu dia spray kembali dilakukan oleh dua tim ini. Dari NTT berdekatan dengan tim NTB. Tidak hanya dua provinsi yang berdekatan di real life tapi di in-game juga. Betul, apakah di in-game kita bakal lihat dari tim NTT dan juga NTB sudah berdekatan, tapi Alfarizi tanpa healing akan maju ke depan dalam upaya membantu teman-temannya. Renaldi dan kawan-kawan sudah mulai tarik mundur juga menghindari high ground advantage yang dimiliki oleh NTT kali ini. Timothy dan kawan-kawan sudah mulai menguasai bagian high ground dan sudah mengunci tim NTB di bagian bawah. Tidak membiarkan mereka mengambil perumahan di bagian atas. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari tim Sumatera Utara dan juga dari Jawa Barat, Rangga dipulangkan ke arah lobby, langsung menyisakan 60 player yang masih bertahan di game kali ini. Ya, kembali kita masih melihat dari area Timothy berpindah ke arah atas kali ini dari area Sumut dan juga Jabar. Febri terspot nampaknya spray kembali dilakukan atau pemain Farel ternyata ter-take down di sana karena Febri dengan KBZ-nya sangat sakit berganti dengan UMP. Kali ini Febri mendapatkan 2 elimination point sementara waktu. Betul, dan sayang sekali tadi dia menggunakan scope kali 4 ya. Scope jarak jauh yang digunakan di jarak dekat yang membuat dia sulit untuk meng-tracking atau mengikuti pergerakan dari seorang Febri yang langsung mengambil sisi kiri dan menumbangkan lawannya. Jabar tinggal menyisakan 3 player tapi berhasil mengantongi 2 poin eliminasi di awal permainan. 59 player yang masih bertahan dari 16 tim yang masih utuh juga. Ya, betul
sekali. Sebenarnya saya sedikit menerka-nerka Febri ini nickname in-game-nya aslinya siapa, Rangga ini siapa, karena harusnya dari Jabar ada beberapa pemain yang pernah bermain di kancah profesional yang bermain juga untuk tim ini. Betul, tapi kita bakal kali ini Edward itu kalau tidak salah Belva ya? Harusnya, betul sekali, harusnya Belva, Rangga harusnya mantan pemain IOG. IOG ya, Pernah oke. bermain di IOG. Oke, ini menarik karena dari tim Jabar pun bermain dengan cukup pede kali ini sudah mengantongi 2 poin eliminasi tapi bakal bertemu dengan satu lawan lagi dari tim Sumatera Utara yang sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda dan sekarang dari Jabar perlu berhati-hati, tidak boleh terlalu terbuka. Di lain sisi dia bakal pindah kali ini ke arah Jambi yang sedang menyeberang jembatan menuju ke arah Pulau Alfa. Apakah dari circle ataupun lingkaran permainan kali ini menuju lebih ke arah Pulau Alfa ya? Ya, kembali kita melihat kali ini dari Jambi. Bahkan ada seorang Zidane yang didatangkan dari Prancis, Bang Flo kali ini Oke. untuk bermain untuk tim Jambi. Oke, ini menarik juga kita bakal lihat kayaknya dari Yudi dan kawan-kawan sudah mulai menyeberangi jembatan. Untungnya belum ada menembak mereka ketika dalam posisi open, tapi tampaknya Febri menangkap seorang Farel dan sekarang dari Brandi juga tertumbangkan. Cukup banyak kita bakal lihat kan nih player-player bakal berjatuhan ketika mulai masuki lingkaran kedua. Ya, kembali dari Jambi, Farhan, mereka sangat kuat sekali untuk memantau area jembatannya, belum bergeser lagi. Masih terus berada di area ini Reza dan juga yang lainnya. Bergerak mereka bersama-sama untuk menghindari dari tembakan-tembakan tim nomor 2. Kalau kita lihat di sana ada Kalteng yang juga sudah memberikan hit ke arah Reza. Tapi Aksal dari sisi lain, Jabar masih kita lihat 2 pemain tersisa tapi sudah ada 2 elimination point sementara waktu. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Jabar masih coba untuk meliku-liku di bagian lower ground di mana dari seorang Febri sudah mengamankan titik yang cukup tinggi untuk menembak ke arah tim Sumut yang berada tepat di bawah dia. Febri sedang menunggu momen juga sedang melihat ke arah kejauhan di mana dari tim Sumut punya satu player jarak jauh dan ini dia tim ataupun provinsi yang cukup banyak dibicarakan. Ada tim Jakarta yang mulai terpantau di mana ada Jason, ada Eksa, Bagas dan juga Bagus. Kali ini sudah bakal bertemu dengan tim NTT. Ada Eksa sudah mulai mengambil lower ground kali ini dan coba untuk mengamankan pergerakan dari teman-temannya. Ya, ini dia Jason yang biasa dipanggil Jayadi oleh komunitas. Jadi kalian juga harus mulai menerka-nerka siapa saja pemain-pemain ini karena ini harus diingat juga sampai grand final nanti harusnya mereka menggunakan nick ini. Eksa dan Bagas, Bagus. Ini bukan duo Uksi tapi duo Us kali ini yang akan kita lihat. Bukan Gus. Gus boleh? Nggak bisa ya? Bagas Bagus. Enggak, soalnya As sama Us ya. Iya. Duo Ba berarti akan kita lihat. Oke. Bagas Bagus. Kita bakal lihat kali ini 2 bak kembar dari Jakarta sudah mulai terpantau juga. Tapi Jabar lagi-lagi menunjukkan permainan yang sangat agresif. Dari Febri dan kawan-kawan sudah mengantongi total 3 eliminasi meskipun harus kehilangan Edward dan juga Rangga di awal permainan kali ini. Dari Febri sudah mulai memenuhi juga boostingannya dalam upaya untuk menahan sakitnya Blue Zone. Zona yang memaksa semua tim untuk bergerak menuju ke arah zona amannya. Ya, kembali masih kita lihat dari area Sumut. Ada Kenzo yang nampaknya kali ini 2 pemain Sumut yang tersisa. Mereka hanya menunggu saja, hanya menahan saja di area Blue Zone-nya. Berpindah lagi ke area NTB. Ini adalah tim yang juga cukup sering kita lihat terpantau karena memang mereka sangat bertetangga sekali dengan NTT di area ini. Betul. Kalau kita lihat sekarang juga dari mayoritas provinsi ya, mereka mengambil metode defensif. Memang metode defensif menjadi salah satu metode yang paling ampuh juga untuk bermain di Sunhawk. Di mana memang ketika ada tim yang bergerak menuju ke zona selanjutnya itu sangat terbuka dan minimnya kendaraan di Pulau Sunhawk membuat banyak tim bermain lebih defensif ketimbang map-map lain seperti Miramar dan juga di Wrangell. Tapi kita sekarang juga dari Riau dan juga Gorontalo, Arya mulai terpantau oleh tim Riau yang sudah memisahkan diri mereka ke 4 titik yang berbeda, membuka vision mereka atau pemandangan mereka dengan area yang lebih luas. Ya, namun ini juga menjadi sesuatu yang menarik sekali kalau kita lihat di area PON untuk eksebisi e-sportnya di PUBG Mobile. Tadi kita melihat juga Bang Flo kalau sedikit membahas tentang tim yang sedang dibicarakan di komunitas yaitu DKI. Karena banyak sekali yang melihat tim ini memiliki potensi untuk bisa menyabet medali nantinya. Karena memang berisikan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk kompetitif PUBG Mobile. Namun kalau kita lihat dari segi komposisi sebenarnya ini bukanlah komposisi ideal. Karena semuanya rusher, semuanya tukang tembak. Namun bagaimana kalau Bang Flo melihat tim tersebut?
Kalau dari pemandangan saya, tim-tim kali ini belum terlalu terlihat sih, Mhm. apakah ini bakal lebih ke agresif atau dari segi defensif ya, karena balik lagi, ini baru pertandingan pertama apalagi Sunhawk. Ya. Sunhawk sendiri bukan merupakan peta yang terbaik untuk digunakan sebagai indikator tim itu defensif atau agresif atau bermain dengan daya ledakan besar. Karena balik lagi kita lihat sekarang juga dari mayoritas tim, bermain lebih aman kali Sunhawk. Bahkan kalau kita lihat di tahap profesional, Mhm. banyak pemain ketika bermain Sunhawk itu menggunakan metode healing atau bertahan di zona yang menyakiti tapi menutupi damage tersebut dengan menggunakan healing. Ya, kita belum tahu juga siapa nama asli dari Badru. Kalau ada yang tahu, tolong dikasih tahu sekarang karena kita akan cari juga apakah bermain di sini atau tidak. Karena untuk saat ini saya juga belum mendapatkan banyak info untuk tim-tim yang bermain, siapa nama aslinya. Karena kita biasa mengenal dengan nama in-game-nya, Bang Flo. Betul, nama game mereka ya. Betul. Bukan dengan nama asli mereka, tapi tanpa kita bakal kali ini lanjut terlebih dahulu di game pertama kita di mana Juan dan kawan-kawan dari Maluku sudah mengambil puncak-puncak tertinggi dari Pulau Alpha. Mm-mm. Betul sekali, dan kembali kita melihat dari sisi Juan seperti yang tadi Bang Flo katakan juga. Dari area Maluku yang lain, Zaki kali ini sudah cukup siap nampaknya dengan M4 40 peluru. Namun ada pembentukan yang terjadi, spray kembali dilakukan. Pemain-pemain dari Aceh melakukan spray ke arah depan. Bahkan ada double pick tadi yang terjadi. Backup yang cepat sekali dari tim Aceh. Mendapatkan satu elimination point, walaupun kalau kita lihat Agung dari Aceh juga sudah dipulangkan. Betul, kita bakal lihat juga dari Aceh. Tinggal menyisakan 3 player mereka, tapi sudah mendapatkan 1 poin eliminasi di zona kita yang kedua. Ini baru zona kedua dan biasanya tim-tim akan mulai perang besar ketika sudah memasuki zona-zona keempat dan selanjutnya. Tapi Rifki dan kawan-kawan tampaknya sementara ini aman di dalam area rumah mereka. Ya, betul sekali. Kalau kita sempat mendengar ada beberapa tim dari kancah profesional PUBG Mobile yang memang berasal dari daerah yang sama lalu dengan hashtag daerah tersebut. Nah, ini adalah saatnya kalian juga memberikan hashtag-hashtag dari daerah-daerah kalian. Di mana yang kalian dukung. Seperti yang kalau kita lihat di kolom komentar juga sudah mulai banyak kali ini dari Jambi Pride dan juga DKI Pride yang lain. Boleh kalian berikan dukungan untuk tim-tim ini. Kapan lagi kita bisa melihat tim-tim ini mewakili provinsinya, menjadi kebanggaan dari provinsi tersebut, pemuda-pemuda terbaik untuk PUBG Mobile dari provinsi yang sedang dibelanya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Kalteng sudah mulai menuju ke puncak-puncak tingginya kali ini dan coba untuk membuka pemandangan mereka ke arah depan dalam upaya menemukan lokasi-lokasi yang belum ada lawan. Sementara kita bakal lihat Ahmad dan kawan-kawan sudah cukup aman masuk ke arah zona kedua, OTW zona ketiga kali ini, dan sementara kita bakal lihat juga tim-tim lain belum terlalu banyak terpantau di map kita. Ya, betul sekali. Ahmad dan juga Rizali kali ini dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Kembali kita melihat lagi dari sisi lain Bali. Juga ada Darwin, nampaknya Sumsel. Satu pemainnya bisa mendapatkan seorang Eksa dari Jakarta. Betul, tanpa kita bakal lihat kayak ini cukup banyak pertempuran sudah dimulai pelan-pelan dibangun oleh tim-tim yang sedang bertanding. Tak terkecuali juga ada tim Bali kali ini Wahyu dan kawan-kawan mulai terpantau, tapi di lain sisi dari tim Sumatera Selatan menumbangkan seorang Eksa dan pulangannya ke arah lobby. Sedangkan Jason atau yang kita biasa kenal dengan sebutan Jaden kali ini sedang melakukan proning, tiarap ke arah lantai dan coba untuk menghindari peluru panas dari tim Sumsel. Ya, nampaknya kali ini satu pemain Sumsel juga sedang melakukan boosting terlebih dahulu, belum melakukan healing dia, tapi Alvin dari Sumsel yang lain sudah sangat dekat sekali dengan pemain-pemain dari Jakarta. Ini adalah jarak tembak yang bisa sebenarnya dilakukan untuk melakukan open fire ke arah smoke tersebut, dan kembali Jason nampaknya yang akan coba diincar oleh pemain-pemain dari Sumsel. Rahman melakukan tapping dengan M4-nya kali 6 digunakan, terlihat memang bagus di depan sana. Jason juga masih berada dalam smoke yang cukup tebal kalau kita lihat. Betul, kita bakal lihat juga dari pergerakan tim Sumsel belum mau maju ke depan karena di depan mereka cukup landai dan cukup terbuka untuk tembaki kembali oleh tim Jakarta. Sumsel akhirnya tarik mundur sedikit dan menghindari pertempuran jarak dekat dengan tim Jakarta. 100 meter menuju ke arah zona yang berarti PR dari Sumsel cukup berat kali ini. Tapi di lain sisi kita bakal lihat dari tim Kalbar bakal bertemu dengan satu lawan yang cukup mendekat ke arah perumahan mereka. Ya, kembali bahkan satu pemain mereka kali ini melakukan open fire ke arah BE. Brian terspot di sana. Akan coba mungkin melakukan tembakan selanjutnya seorang Andika. Belum, nampaknya masih ditahan kali ini. M4 kali 6 sudah sangat siap sekali untuk melakukan open fire untuk mengincar pemain-pemain yang berada di dekat dari compound pemain-pemain Kalbar. Memang ini adalah sebuah defensif yang sangat umum sekali kalau kita lihat digunakan di area Sunhawk, berada di berbagai compound yang berbeda, mengisi area-area dari compound tersebut dan juga men-spot area yang berbeda juga.
Ada sebuah grenade yang dikuk kali ini dilemparkan ke arah depan mungkin, namun masih ditahan lagi dan hilang momentum untuk melakukan tembakan ke pemain tersebut. Betul, dari Cahyo kayaknya sudah mengintip ke arah depan di mana dia lihat kain dari seorang Rian mulai terpantau tapi tidak menemukan targetnya secara langsung. Sedangkan dari tim Jakarta mulai pindah juga ke arah tim NTB mengambil bagian tingginya kali dan coba untuk menemukan target dari bagian bawah. Sedangkan dari NTB dan juga NTT berseberangan kayak ini di mana Jakarta langsung mengunci pergerakan dari tim NTB. Ya, memang kalau kita lihat kali ini, semuanya seakan masih melihat peta kekuatan dari lawan-lawan mereka karena ini adalah permainan atau game pertama maksud saya, sehingga semuanya belum tahu dari tim-tim mana saja yang harus diwaspadai, semua juga belum tahu apakah jalur rotasi mereka aman. Ini bisa dikatakan adalah permainan yang sangat buta sekali akan kekuatan lawan-lawannya. Betul, di sini dari semua tim tentu harus meraba juga akan kekuatan dari pergerakan tim lawan juga siapa karena ini setiap provinsi mayoritas adalah percampuran player pemain dari berbagai tim sehingga tentu dari cara main mereka akan sangat berbeda dengan tim asal mereka. Ya, betul. Betul sekali dan pastinya ini juga menjadi sesuatu yang juga sudah kita bahas di awal tadi. Apakah drop zone juga mereka akan mengikuti drop zone dari tim asalnya atau ada drop zone baru, ada strategi baru yang ternyata ini adalah strategi asal provinsi mereka memang hanya dimainkan saat mereka bermain untuk PON ini. Betul, tapi bagaimanapun mereka tentu harus percaya diri dengan kemampuan mereka dan juga strategi mereka karena baik lagi jumlah matchnya bisa dibilang tidak terlalu banyak. Ya. Jumlah pertandingannya hanya 4 untuk masing-masing grup yang berarti semua provinsi ataupun semua tim harus pede dengan apa yang mereka sudah rencanakan. Betul, pastinya malam mereka sudah membuat strategi, sudah melakukan mapping juga untuk melihat di hari ini seperti apa strategi yang sangat pas, seperti apa strategi yang mungkin bisa mereka mainkan. Dan kalau kita lihat ini dia strategi di awal, memang semuanya hanya ingin seakan ingin melihat kekuatan dari lawan-lawannya terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat juga dari Maluku. Sudah berdekatan dengan tim Sumsel dan kurang lebih seberang-seberangan bahkan. Sedangkan dari Jambi, satu player mereka dalam posisi knockout kali ini Farhan harus diselamatkan secepatnya. Tapi di depan mereka di area bootcamp sudah ada provinsi lain yang mengunci pergerakan mereka. Ya, kembali kali ini dari seorang Yudi juga membuka skopnya, terlihat sebenarnya tapi dia terpleset. Sayang sekali hilang momentum dari seorang Yudi. Harus melakukan reload terlebih dahulu. 40 peluru sudah disiapkan kembali kali ini kali 3 yang sudah bisa men-spot ke arah compound depannya dan hilang momentum untuk Jambi bisa melakukan spray ke arah lawan mereka. Betul, dari zona pun kali ini pindah ke arah Paradise Resort di mana semua provinsi kali ini harus bergegas langsung pindah ke arah zona selanjutnya. Itulah yang saya sudah bakal lihat dari Jambi sudah bisa menyelamatkan Farhan yang dalam posisi knockout tapi tepat di depan posisi dari tim Jambi. Ada Kalteng, ada Bali, bahkan ada Kepulauan Riau juga yang sudah mengunci area-area dari bootcamp membuat tim Jambi harus memutar otak mereka dan strategi mereka tentu untuk langsung masuk ke arah zona selanjutnya. Ya, kembali Kalteng memainkan area ujung dari pulau ini, memainkan area tebingnya mereka dan spot ke area tengah karena memang ada satu tim di sana berada di area bukit juga ada tim yang lainnya lagi dari tim nomor 15 belum kita pantau itu adalah tim dari provinsi mana tapi yang terlihat kali ini dari Jambi terspot oleh pemain-pemain dari Kalteng dan langsung melakukan proning terlebih dahulu untuk menghindari peluru-peluru panas yang menuju ke arahnya tapi satu rekannya harus ter-take down di sana. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim Jambi akan sedikit kesulitan masuk ke arah zona karena dihalangi oleh tim Kalteng. Kalteng tinggal menyisakan 2 player, mereka mendapatkan sebuah headshot dan langsung menumbangkan seorang hilang. Kali ini kita bakal lihat dari tim Jambi, Reza tertumbangkan juga menyisakan kali ini Haris yang tertumbangkan juga Ahmad last player standing dari tim Kalteng kali ini bakal cuma menahan tim Jambi melaju lagi. Ya, namun kalau kita lihat lebih diuntungkan nampaknya dari tim Kalteng karena Jambi terkena blue zone terlebih dahulu walaupun saat ini Kalteng juga harusnya terkena blue zone sesaat lagi ada sebuah granat yang sudah dilemparkan mungkin akan meledak bisa dan meledak belum memberikan damage yang berarti ke arah satu pemain dari Kalteng. Ahmad sedang melakukan revive mungkin tapi Jambi dari sisi lain juga akan mengumpulkan revive dan ternyata kali ini satu pemain dari Kalteng yang tadi saya lihat akan di revive ternyata tidak berhasil karena terbakar terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat seorang Ampat masih bertahan juga di balik batunya kali ini menumbangkan satu. Reza harus ditumbangkan tapi kali ini bantuan dari seorang Farhan datang tapi Farhan pas banget pelurunya habis tapi trading dari seorang Yudi langsung menyelamatkan tim Jambi dari tertumbangnya mereka ke arah lobby. Sedikit berpindah kita bakal lihat ini dari tim BE dan juga Kepri bakal bertemu kali ini di daerah zona keempat, zona yang biasa semua tim sudah harus bertemu, harus bertempur untuk memastikan tempat mereka kosong. Ya, kembali kalau kita melihat Farhan akan bergerak kali ini dengan baginya. Kendaraan yang digunakan memang beberapa tim sudah menggunakan
kendaraan kalau bermain di area Sunhawk-nya, karena ini juga jarang digunakan oleh tim-tim yang lain. Kembali terspot juga dari satu tim di depan tim Capri tadi. Walaupun kita berpindah ke arah Capri yang lain, belum melakukan tembakan juga ke arah lawan-lawannya. Betul, kita bakal dari Corpin kali ini bakal coba untuk maju ke depan, di mana kita bakal lihat kali ini dari Alvin dari Sumatera Selatan sudah mulai mengokang bom dan melempar ke dalam rumah dalam upaya menemukan lawannya. Tapi kita bakal change juga dari lain sisi dari Alvin, terkena peluru panas dan membuat dia low kali ini menghadapi tim 9 kali ini ya. Ya, Sumsel sangat-sangat dekat. Close combat terjadi dan satu pemain Alvin pun harus di take down karena ada double pick yang dilakukan oleh tim nomor 9 yaitu Riau. Kembali kita melihat ke arah yang lain lagi, Capri. Satu pemainnya harus diselamatkan. Ada sebuah tim rescue yang dikirimkan yaitu seorang Farhan yang akan coba melakukan revive di sana. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, Hakim akan maju ke arah depan. Revive sedang dilakukan dan itu menjadi momentum untuk dia melakukan spray, tapi revive sudah selesai dilakukan ternyata. Betul, zona kelima kali ini menyisakan 12 tim yang juga 35 masih live. Tapi kita bakal lihat dari Jambi Yudi tertumbangkan juga. Zona pun pindah ke kiri dari sisi Paradise Resort, membuat mayoritas tim harus bergerak kembali menuju ke arah zona selanjutnya. Tapi Hakim tertumbangkan kali ini dari sisi kanan. Ada seorang Hafiz yang keluar dari pertahanannya. Dari Fatia kali ini bakal coba menuju ke depan, dan kita bakal lihat dari seorang Hakim masih dalam posisi knockout dan belum bisa diselamatkan. Ya, pasti kita lihat UMP diandalkan oleh satu pemain BE. Akan coba melakukan revive mungkin. Dari sisi lain, Rian juga dengan M4-nya bergerak menuju ke arah yang lain lagi. Flank sedang dilakukan kali ini untuk menjaga agar Capri pergerakannya terbatas, dibatasi oleh pemain-pemain dari BE, dan spray kembali dilakukan. Dan itu dia, satu pemain dari Capri pun terspot di sana, langsung menjadi elimination point kembali ke arah pemain-pemain dari tim nomor 13 tadi. Kembali kalau kita lihat kali ini bagus dari tim DKI Jakarta. Sudah berada di dalam circle juga melakukan spray, dan itu dia spray yang sangat-sangat tepat sekali menuju ke arah satu pemain dari tim NTB. Satu knock, akan coba mencari yang kedua mungkin, tapi yang kedua sudah didapatkan ternyata oleh seorang Bagas, kembaran dari Bagus. Kembali kita melihat lagi, ternyata pemain-pemain dari NTB berada di area yang sangat sulit mereka untuk masuk ke dalam circle-nya karena dijaga oleh DKI Jakarta. Betul, dari Jason juga tampaknya tertumbangkan dari sisi Blue Zone, di mana dari tim Sumsel langsung keluar dari pertahanan mereka, tapi dari Bagus bisa mengcover Jason yang dalam posisi knockout kali ini. Kita bakal lihat dari tim Sumsel tampaknya akan sedikit kesulitan masuk ke area zona karena dijaga oleh duo kembar Bagas dan juga Bagus. Lihat ada kakinya dari satu pemain NTB, dan itu dia pun langsung dipulangkan NTB ke arah lobby oleh DKI Jakarta. Betul. Kali DKI Jakarta masih punya PR untuk menyelamatkan seorang Jason. Betul, tapi tampaknya Jason sudah dekat juga oleh seorang Bagus, di mana Bagas ditugaskan untuk mengunci ke arah tim Sumsel. Di lain sisi dari Capri mulai maju ke depan juga bertemu dengan tim BE, di mana Raihan tertumbangkan kali ini. Farhan mulai naik ke atas juga menemukan targetnya di bagian bawah, di mana Bali masih utuh dengan 4 player mereka. Bali seorang Farhan pun didapatkan kali ini. Satu knock dari Capri akan segera di revive, akan segera diselamatkan oleh seorang Corpin. Sudah melakukan revive di sana, tapi ini adalah area sebenarnya sangat-sangat terbuka sekali dan bisa di-spray dari arah manapun. Betul, kita bakal lihat dari Darwin dan kawan-kawan sudah memiliki total 5 poin eliminasi, bahkan masih utuh dengan 4 member mereka memasuki zona ke-6 kita. Bahkan mereka merupakan satu-satunya tim yang sudah masuk terlebih dahulu ke arah zona dan memaksa tim-tim lain harus bergerak dan sekaligus menahan sakitnya Blue Zone. Jakarta mulai terpantau juga tepat di depan dari tim Jabar, tapi di lain sisi dari Aceh, Rifki dalam posisi knockout, tapi dari sisi belakang tampaknya dari Riau langsung menumbangkan targetnya. Juan mendapatkan total poin keempat bagi tim dia. Tapi Aceh, satu pemain yang terkena granat tadi meledak di sana dan ter-take down. 2 pemain Aceh kali ini sedang tersungkur ke arah tanah. Tersisa satu lagi yang kita lihat akan coba menyelamatkan pemain-pemain Aceh yang lain mungkin. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, Darwin dari Bali sedang melakukan spray juga. Sangat low satu pemain di depannya dari tim nomor 12 langsung dipulangkan begitu saja. Betul, kita bakal dari Bali kali ini masih utuh dengan 4 member mereka. Sudah mendapatkan poin eliminasi ke-6 kali ini. Cukup banyak eliminasi mereka kantongi, dan Darwin dan kawan-kawan tampak cukup pede menguasai circle selanjutnya. Melihat tidak ada tim lain yang masuk ke area mereka, tapi tampaknya ada seorang Bagas dari Jakarta menumbangkan seorang Andika kali ini. Dimana Andika cukup jauh terisolasi dari member-member tim lainnya. Ya, kembali masih kita lihat tersisa beberapa tim saja untuk menuju ke siapakah yang nanti yang mendapatkan winner chicken dinner, karena 3 tim tersisa, 9 yang masih bisa nembak di area ini. Betul, kita bakal kali ini dari Khalil bakal maju ke depan juga, tapi Andika kembali dipulangkan ke arah lobby. Jason juga tertumbangkan oleh seorang Wahyu kali ini. Johannes dan kawan-kawan sudah menemukan cukup banyak
poin eliminasi, bahkan masuk top 3 dengan jumlah 3 player mereka masih bertahan. Dari Aceh tampaknya mulai terbaca juga gerakannya, Darwin menemukan target dan langsung ingin mensecure poin eliminasi ke-7 bagi tim Bali. Ya, kembali satu pemain terakhir dari Aceh yaitu seorang Eko akan coba diincar juga Bali. Wahyu sedang melakukan looting, menambah pundi-pundi peluru mungkin di dalam tasnya untuk menuju ke arah akhir dan ternyata tersisa 2 tim saja, Bali dan juga DKI Jakarta. Betul, kita bakal gain dari Bali, masih coba untuk merangkak pelan-pelan ke arah depan menguasai high groundnya, tapi dari posisi mereka cukup sulit di mana Darwin tertumbangkan menghadapi tim Jakarta. Di sini bagus, Jason akan coba untuk mempush ke arah high ground, tapi dari Johannes sudah melempar smoke dan coba untuk bertahan di balik asap yang dia sudah lontarkan. Ya, tersisa 2 dari DKI Jakarta dan tersisa 2 dari Bali yang masih bisa nembak walaupun revive sedang dilakukan kali ini. Kalau revive berhasil berarti 3 melawan 2 keadaannya. Akan bergerak dan revive sedang dilakukan, bahkan sudah berhasil kali ini sedang melakukan healing terlebih dahulu seorang Darwin. Tapi dari Bagas akan siap-siap dengan UMP-nya. 6 elimination sudah didapatkan oleh Bagas dari total 7 yang didapatkan oleh DKI. Betul, kita bakal kini dari Jakarta akan mengandalkan duo kembar mereka, Bagas dan juga Bagus menghadapi 3 player dari Bali. Kita bakal lihat dari lemparan bom yang mengenai seorang Darwin, menyisakan 2 pemain, bahkan Darwin kali ini harus dalam posisi yang cukup jauh dari member lainnya Johannes. Tapi dari Bagus sudah maju ke depan, mensecure eliminasi tambahan, bahkan mendapatkan 2 di mana Johannes tertumbangkan juga. Wahyu akan coba untuk menyelamatkan tim Bali dari duo kembar Jakarta kali ini, tapi dari Bagus tertumbangkan kali ini, apakah tidak? Oke, tampaknya kita bakal melihat winner chicken dinner di game pertama kita oleh tim Bali dengan total eliminasi.